untuk praktek mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Udah siap? Siap, insyaallah. Oke. Bu, tujuannya apa Bu? Ya. Nanti Untuk mengetahui keliling dan luas apa? bangun datar Bangun datar apa? dengan satuan tidak baku. Dengan satuan tidak baku. Itu bangun datarnya dibatasi nggak? Iya, hanya bangun datar persegi dan persegi panjang. Persegi dan persegi panjang. Ya. Ya. Mengetahui keliling dan luas persegi dan persegi panjang ya dengan Satuan satuan tidak baku. tidak baku. Satuan tidak bakunya apa Bu? Satuan tidak bakunya berupa kotak-kotak kecil yang sudah saya persiapkan. Ya, kotak-kotak kecil. Nah ini Ibu merancang pembelajaran ini tuh area pengembangannya itu apa sih yang mau dicapai? Ya, agar anak dapat menghitung dan mengetahui Ya. keliling dan luas persegi dan persegi panjang Luas dan keliling luas ya. dan keliling persegi dan persegi panjang dengan satuan tidak baku tadi. Berarti anak nanti ini kan menghitung ya Bu. Ya. Menghitung itu berarti ada nggak apa yang dipersiapkan kayak medianya, strategi Ibu untuk bisa sampai anak itu bisa menghitung luas dan keliling itu apa gimana? Ya, karena anak-anak di kelas saya itu ada tiga kelompok ya. Saya bikin kelompok dulu ya. Saya persiapkan kelompok dulu. Berdasarkan apa itu? Berdasarkan kesiapan belajar. Jadi ada anak yang sudah siap, ada yang kemampuannya sedang, ada yang anak yang kurang. Oke. Sedang, kurang, sedang ya. Oke. Terus Kemudian strateginya? strateginya nanti yang kelompok bagi kelompok yang kurang, nanti saya sudah menyiapkan kotak-kotak kecil ini sebagai alat ukur tidak baku mereka. Jadi mereka akan menghitung keliling bangun yang sudah saya persiapkan, misalkan buku tulis, dari benda nyata dari ya. benda nyata yang ada yang mereka bawa sehari-hari, ada berapa, nanti mereka akan menghitungnya keliling dengan alat bantu kotak satuan ini. Untuk kelompok yang B, kelompok sedang, mereka akan membuat bangun datar berupa persegi yang bentuknya seperti belah ketupat ya, supaya bisa menghitung ada satuan yang setengah. Nah, itu supaya mereka paham setengah satuan itu dihitungnya setengah, jadi kalau dua berarti satu dihitungnya. Itu nanti mereka membuat bentuk itu kemudian menempel. Jadi ini nanti ditempel oleh anak-anak lalu dihitung. Bagi anak-anak yang sudah siap, mereka menyalin bangun rumah yang di situ sudah disesuaikan bentuknya agar bisa dihitung persatuan kotak. Menempel juga tapi ada pakai ini juga. Kalau untuk yang siap itu nggak pakai menempel, mereka hanya menggambar dan menghitung. Oh, oke. Berarti udah abstrak ya, lebih Ya. abstrak mereka di sini. Oke. Semoga sukses ya Bu Nafi. Terima kasih. Pelajarannya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba PR
bangun persegi dan persegi panjang. Oke, Ibu punya beberapa bahan di sini yang akan dibagikan ke anak-anak. Bu, kenapa sih kita harus bisa mengukur luas dan keliling persegi dan persegi panjang? Supaya anak-anak nanti ngerti. Luas buku tulis. Oh, ini luasnya ada berapa satuan. Luas kotak pensil. Oh, ini ada berapa satuan. Nah, nanti kita akan belajar menghitung dengan satuan tidak baku. Nah, kemarin sudah sedikit menjelaskan ya. Nanti anak-anak akan menghitungnya dengan A. Nanti anak-anak di kelompok A akan menghitung beberapa benda yang Ibu sebutkan. Tolong anak-anak keluarkan benda tersebut dari dalam tasnya ya. Yang pertama, buku tulis. Ayo, ada yang bawa buku tulis? Ya, boleh buku jurnal boleh. Ya. Kemudian ada alas ujian. Mana alas ujiannya anak-anak keluarkan? Ya. Ada yang membawa buku gambar. Iya. Ada yang bawa kotak pensil. Ya, keluarkan kotak pensilnya. Nah, dari benda-benda itu, anak-anak kelompok A akan menghitung berapa jumlah satuan dari benda yang sudah anak-anak keluarkan. Bagaimana caranya, Bu? Coba anak-anak kelompok A lihat. Ibu punya kotak-kotak kecil nih. Nanti ya anak-anak, gambar yang harus kalian salin adalah gambar apa ini? Gambar bangun apa? Layang-layang. Bangun layang-layang ini harus kalian salin ke dalam kertas yang sudah anak-anak bawa, lalu anak-anak tempel. Nanti ditempel dengan kotak-kotak satuan. Ada berapa kotak satuan untuk mengisi? Ya, kelompok C, tugas kalian. Coba dilihat ini gambar apa? Rumah. Tugas kalian nanti adalah menyalin gambar ini di dalam kertas yang sudah Ibu bagikan. Lalu kalian hitung ada berapa kotak satuan untuk membentuk gambar rumah. Bisa? Bisa? Coba keluarkan dulu pensilnya, Ibu bagi kertasnya. Nanti anak-anak gambar sesuai dengan contoh. Lalu kalian hitung ada berapa luas dari rumah ini, berapa gambar, berapa satuan kotak. Coba yuk bagikan. Udah? Ayo cus, das, cus. Nah, dulu kamu kan maju nanti. ada 36. Terima kasih, Ari, tepuk tangan.
13,5 satuan. Terima kasih Fadia, tepuk tangan. Nah, kalian sudah belajar tentang menghitung keliling dan luas bangunan menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu berarti sama atau berbeda ya? Berbeda. Tadi menggunakan satuan apa ya? Satuannya apa tadi? Pakai apa nih? Pakai kotak-kotak kertas. Nah, berarti anak-anak sudah bisa menghitung keliling dan anak-anak senang nggak tadi belajar membuat sesuai dengan kelompoknya masing-masing, membuat tugas menghitung luas dan keliling? Oke, kita sudah belajar anak-anak. Mari bersama-sama kita akhiri pembelajaran kita. Coba ketua murid Agnia dipimpin berdoa pulang. Assalamualaikum Munafi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke Munafi. Alhamdulillah ya sudah selesai melakukan praktik mengajar berdiferensiasi. Nah, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin dicapai gitu oleh Bu Nafi di akhir percakapan ini? Ya, sebelumnya mungkin karena memang praktek mengajar itu sangat kita butuhkan sebagai seorang guru, dan saya pengennya setelah saya mengajar itu ada timbal balik yang bisa saya dapatkan, ada evaluasi, kemudian ada perbaikan, kritik dan saran dan sebagainya. Karena saya juga merasa bahwa mengajar itu sama dengan belajar. Ya, betul. Jadi ketika kita mengajar bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi juga kita pengen punya input gitu. Nah, setelah percakapan ini pun juga saya pengen tahu evaluasi apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki pembelajaran saya. Berarti tujuannya untuk dapat feedback ya Bu, Iya. feedback yang positif tentunya untuk kemajuan. Oke, tadi di review lagi Bu, kita kemarin melakukan praktik mengajar tuh apa saja yang sudah Ibu lakukan, coba. Ya, pertama kita menyiapkan dulu ya diferensiasi anak didiknya dengan membedakan sesuai dengan kesiapan belajar. Di situ saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok, yang di situ menurut saya anak-anak yang kelompok A, B, dan C. Kelompok A itu adalah anak-anak yang belum siap belajar karena memang daya tangkap mereka masih belum siap. Kemudian yang B sedang, dan yang C yang sudah siap belajar. Selebihnya ya menyiapkan materi dan seterusnya. Jadi, berarti apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses pembelajaran yang kemarin? Bu Nafi pengen apa dari pembelajaran ini? Iya, kemarin kita belajar terkait dengan mengetahui luas dan keliling sebuah bangun datar. Jadi kita pengen anak-anak paham dan mengerti tentang keliling dan luas bangun datar yang memang pembelajarannya menggunakan satuan ukur tidak baku. Berdasarkan tujuan itu ya yang kemarin kita bahas juga lewat pra observasi ya. Kira-kira dari 0 sampai 10 capaian indikator itu sudah di angka berapa? Berapa ya? Kalau melihat dari kesiapan belajarnya anak-anak mungkin 7 atau 8. Ya, 7 atau 8 ya. Kira-kira itu Ibu sudah puas atau belum dengan indikator Tentu tercapai? saja belum ya, Belum. banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dievaluasi karena memang ya tidak cukup untuk satu pembelajaran saja pastinya. Berarti inginnya 10 atau berapa inginnya? Ya kalau untuk satu pembelajaran itu mungkin 2 atau 3 kali pertemuan. Ininya rentang nilainya kira-kira inginnya tuh Ibu kan tadi ininya, 7 dan 8. ya 9 lah. 9. Oke, 9. Sip Bu. Nah, dari catatan hasil observasi saya ini diferensiasi yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat bagus ya, sudah tampak.
pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian siswanya juga aktif dan siswa masing-masing punya tanggung jawab dengan menyelesaikan tugas yang variatif dan juga mudah dipahami bagi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, apa sih yang membuat, tadi kan menurut Ibu 7-8, nah itu apa, kenapa nggak 9? Apanya yang masih belum mencapai? Ya, mungkin karena dalam pembelajaran sebelumnya contoh-contoh itu kan anak-anak langsung ya saya berikan contoh di situ, jadi mungkin kurang sempurnanya di situ lah istilahnya. Awalnya kan kita ngasih pembelajaran hanya terpaku pada bentuk bangun datar yang sederhana. Nah, ada beberapa anak yang saya kasih bangun datar yang sedikit kompleks, jadi mungkin kesiapan itu yang sepertinya belum tercapai. Berarti langkah apa supaya anak-anak bisa lebih siap dengan bangun datar yang lebih kompleks? Berarti perbanyak contoh, perbanyak contoh bangun-bangun yang ada di sekitar mereka yang ternyata itu adalah contoh-contoh bangun datar. Nah, jadi bangun datarnya sendiri kan anak-anak juga belum bisa mengidentifikasi nih. Misalkan bangun rumah itu ada bangun datar apa saja. Nah, jadi itu ya. Berarti itu ya yang nanti untuk bisa mencapai 9 ya pembelajaran, insya Allah. Nah, menurut Ibu nih apa sih yang akan atau yang perlu dikembangkan lagi dalam pembelajaran yang kemarin itu untuk anak di kelompok A, kelompok B, kalau kelompok C kan tadi ya, dan gambar untuk anak yang di kelompok A dan kelompok B itu kira-kira pengembangannya lagi harus seperti apa supaya bisa mencapai lebih dari target. Iya, karena memang kelompok A itu adalah kelompok yang belum siap ya. Pastinya kita menyiapkan ya, berarti lebih banyak persiapan dari sisi mengulang kembali terkait dengan alat ukur satuan tidak baku seperti apa, dan nanti kan ke depan ada materi satuan ukur yang baku, jadi mereka sudah harus memahami contoh-contoh apa saja alat ukur yang tidak baku dan alat ukur yang baku. Kemudian memperdalam lagi terkait dengan bangun datarnya sendiri. Kemudian saya juga perlu untuk mengulang terkait dengan pemahaman anak-anak soal luas dan keliling. Mengidentifikasi kalau mengukur keliling itu seperti apa, mengukur luas itu seperti apa perbedaannya. Nah, berarti ini tindak lanjut ini akan dilakukan kapan Bu ya untuk bisa lebih maksimal lagi? Secepatnya selama pembelajaran matematika. Baik Ibu, nanti kalau misalkan sudah ada tindak lanjutnya lagi kita ngobrol lagi ya, apakah kita sudah bisa mencapai 9 atau belum. Siap. Tantangan. Ya. Terima kasih banyak waktunya Bu Nafi. Assalamualaikum.